Bagaimana jika seorang gadis cantik datang ke kantor polisi, malah bertemu dengan oknum polisi gendut yang sombong, dan polisi itu berbuat kasar pada gadis itu. Dengan cepat, gadis itu menghajar polisi itu hingga babak belur. Siapa gadis itu? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Hari itu pukul 13.20 siang. Sinar matahari menyelinap melalui kaca buram di lobi kantor polisi Depok, menyoroti sosok gadis muda yang tengah digiring dua polisi berseragam. Ia mengenakan kaos putih lusuh yang sudah penuh bercak tanah dan sedikit darah kering di lengan. Sementara celana jeans robeknya memperlihatkan luka lebam di lutut. Wajahnya juga tak luput dari luka. Ada memar di pipi kiri dan robekan kecil di pelipis. Meski begitu, sorot matanya tetap tajam dan dingin. Sangat berbeda dari ekspresi ketakutan yang biasanya terpancar dari tahanan. Mulutnya ditutup perban kain yang tampaknya sudah hampir sobek, entah untuk mencegahnya bicara atau sebagai bagian dari interogasi awal yang dilakukan di luar prosedur. Borgol di tangannya tampak longgar, tapi ia tidak berusaha melepaskan diri. Geraknya tenang, terlalu tenang, bahkan bagi petugas yang menggiringnya. Seolah-olah gadis itu bukan korban, tapi justru seseorang yang sedang mengamati mangsanya. Di ruang interogasi, aroma rokok basi dan keringat menyambut kedatangannya. Seorang pria bertubuh tambun duduk menyandar malas di balik meja logam berkarat. Seragamnya kusut, kancing atas terbuka, dan dada buncitnya terlihat sedikit menonjol. Namanya Bribka Guntur, salah satu penyidik yang terkenal di kalangan tahanan karena metode interogasinya yang brutal dan tak kenal ampun. Ia memandang gadis itu sejenak dari balik mata sipitnya, lalu tanpa berkata apa-apa, melempar map ke meja dengan keras, isinya berhamburan ke lantai. "Ngaku aja, lo pasti dalangnya pencurian mobil itu. Jangan sok polos," serunya dengan suara serak. Ia merasa yakin bahwa gadis ini terlibat dalam peristiwa pencurian kendaraan mewah di kawasan Margonda kemarin malam. Ia tak peduli prosedur, tak peduli hukum. Yang ia ingin hanya satu, pengakuan dengan segala cara. Gadis itu hanya duduk diam di kursi interogasi, mengamati sekeliling dengan tenang. Matanya sekilas melirik sudut ruangan. Ada kamera kecil tergantung di pojok atas, satu lagi tersembunyi di balik ventilasi. Sorotnya bukan ketakutan, tapi analitis. Ia mencatat posisi, sudut blind spot, bahkan letak tombol alarm di bawah meja. Semua dalam hitungan detik. Sikapnya yang tak menjawab membuat Bribka Guntur murka. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Dasar pelacur sok jago. Makinya lantang, penuh amarah. Ia berdiri dengan kasar. Kursinya terseret hingga berbunyi nyaring. Langkah kakinya menghentak lantai saat ia mendekat. Suasana dalam ruangan mendadak berubah mencekam. Udara yang tadinya hanya pengap kini terasa berat, seperti menekan dada. Napas Guntur terdengar kasar, menandakan emosinya sudah di ubun-ubun. Matanya kini menyala, bukan karena penasaran, tapi karena niat menyakiti. Tanpa aba-aba, tangan besar Bribka Guntur langsung mencengkeram leher gadis itu dengan kekuatan penuh. Kursi tempat gadis itu duduk terdorong ke belakang, menghantam dinding besi. Satu tangan gadis itu mencengkeram pergelangan tangan sang polisi secara refleks, tapi ia tidak membalas. Matanya tetap menatap lurus ke arah wajah Guntur, tanpa satupun ekspresi panik.
Gue bisa bikin lo mati pelan-pelan di sini, ngerti? Jangan songong di wilayah gue. Teriaknya penuh kebencian. Air liur berhamburan dari mulutnya, aromanya tajam oleh sisa rokok dan kopi murahan. Guntur menekan leher si gadis lebih dalam, sampai napasnya tercekik dan wajahnya memerah. Tapi anehnya, gadis itu tak berteriak, tak meronta. Ia hanya diam, menunggu, seolah menyusun waktu dan peluang. Lalu detik berikutnya, terjadi hal yang tak diduga oleh siapapun. Dengan cepat dan tepat, lutut gadis itu bergerak naik dan menghantam selangkangan Bribka Guntur dengan kekuatan luar biasa. Suara benturannya keras dan tajam, diikuti jeritan pilu dari si polisi gendut. Tubuhnya terhuyung, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terduduk ke lantai dengan kedua tangan menutupi bagian yang terkena. Wajahnya pucat seketika dan nafasnya terengah-engah. Gadis itu berdiri perlahan, melepaskan diri dari cengkeraman, lalu menatapnya dari atas dengan sorot dingin. Ia tak berkata apa-apa, hanya menarik napas dalam dan matanya menatap tajam ke pintu ruangan. Ruang interogasi yang sebelumnya dipenuhi arogansi, kini hanya menyisakan keheningan. Bribka Guntur menggeliat kesakitan, sementara sang gadis belum menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan satu tarikan cepat, gadis itu merobek sedikit bagian bawah kaos putihnya, memperlihatkan sabuk dalam berwarna hitam dengan logo kecil yang langsung mencolok. Lambang TNI AD. Tepat di bawah perutnya, tergantung kartu identitas logam dengan lambang Garuda kecil yang terpatri kuat. Wajahnya kini serius, dingin seperti baja. Kau baru saja menyerang prajurit aktif militer, bangsat. Ucapnya pelan namun menggema, penuh ancaman. Suaranya datar, tapi penuh kuasa. Ia melangkah mendekat ke arah Bribka Guntur yang masih meringis di lantai. Tubuhnya menggeliat sambil memegang selangkangan yang masih terasa perih. Si gadis, sekarang bukan lagi gadis biasa, berdiri di atasnya, tegak dan mengintimidasi. Tak ada rasa takut, tak ada ragu. Hanya sorot tajam seorang pejuang. Semua yang baru saja terjadi kini berganti posisi. Yang semula tampak sebagai korban, kini menguasai ruangan sepenuhnya. Atmosfer kantor polisi itu berubah dingin. Sangat dingin. Bribka Guntur menatap ke atas, masih terkejut. Napasnya ngos-ngosan. Peluh dingin mengucur dari pelipisnya. Tangannya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit di tubuh, tapi karena ketakutan yang baru saja menghantam kesadarannya. TNI. Suaranya patah. Matanya berkedip cepat, seolah masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pintu ruangan terbuka perlahan, dan dua polisi lain yang sebelumnya mendengar keributan masuk. Tapi langkah mereka langsung terhenti saat melihat gadis itu berdiri dengan posisi defensif militer. "Bribka, apa-apaan ini?" tanya salah satu dari mereka, tapi tidak berani mendekat. Gadis itu melirik mereka cepat, lalu kembali menatap Guntur. Kini, bukan lagi sebagai tersangka, melainkan sebagai atasan moral. Ia tak perlu menjelaskan panjang lebar. Identitasnya sudah bicara banyak. Sorot mata polisi-polisi itu berubah, dari bingung menjadi takut. Mereka tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Dengan gerakan tenang, gadis itu mengangkat tangannya dan membuka sabuk kecil di pinggang. Di dalamnya terdapat kartu logam dan ID militer tertulis. Serda Ayu Lestari, Satuan Intel TNI, Angkatan Darat, Operasi Khusus Sipil. Salah satu polisi tercekat. "Intel?" Desisnya pelan. Ayu mendekat ke meja,
mengambil map yang tadi dilempar Bribka Guntur, lalu membukanya. Di dalamnya ada foto-foto kejadian yang salah besar. Semua bukti yang dituduhkan padanya ternyata palsu atau direkayasa. Nama saya Serda Ayu Lestari, Unit Intel Sandi Rahasia, Operasi dalam Penyamaran. Tugas saya sedang berlangsung ketika kalian mengacaukan semuanya, ucapnya pelan namun tajam. Ia meletakkan ID-nya di atas meja logam dan menatap ketiga polisi bergantian. Dan kau, Bribka, barusan sudah melakukan pelanggaran militer berat. Semua orang di ruangan itu sekarang membisu. Tidak ada yang bergerak. Nafas mereka bahkan tertahan. Bribka Guntur mencoba berdiri, tetapi kakinya masih lemas. Wajahnya berkeringat deras dan dadanya naik turun tak beraturan. Ia mengangkat tangannya perlahan, seperti ingin memohon, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Saya nggak tahu. Ucapnya terbata, tapi Ayu hanya mengangkat satu alis. Tidak tahu, bukan alasan untuk menindas orang. Katanya tajam. Ia berjalan mendekati Guntur, lalu mendadak menangkap tangannya dan memutar pergelangan itu hingga terdengar suara krek. Jeritan keras kembali terdengar. Guntur jatuh terduduk lagi, kali ini lebih menyakitkan. Polisi lain yang melihat tak berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan soal balas dendam. Ini pelajaran. Tangan yang kau pakai untuk mencekik prajurit negara. Sekarang sudah tak bisa dipakai lagi, ujar Ayu tanpa emosi. Matanya tetap tajam, seperti sedang menghakimi langsung dari medan operasi. Kepala SPK akhirnya datang setelah mendengar keributan dari ruangan interogasi. Ia membuka pintu dengan panik dan langsung terpaku melihat Bribka Guntur terkapar. Sementara seorang gadis muda yang ternyata anggota TNI berdiri tegak di tengah ruangan. Apa yang terjadi di sini? Siapa ini? Tanyanya dengan nada tinggi, tapi terdengar lebih gugup daripada tegas. Salah satu polisi buru-buru menghampiri dan berbisik, "Pak, dia TNI, Intel. Bribka Guntur nyaris ngebunuh dia barusan." Wajah kepala SPK langsung berubah. Ia menatap Ayu dengan hati-hati, seperti baru menyadari bahwa yang ada di hadapannya bukan sembarang tahanan. Ayu tak menunggu. Ia menatap lurus ke mata sang kepala. "Saya minta ruangan ini dikunci. Semua rekaman CCTV disalin dan tidak ada yang keluar sebelum tim saya datang." Nada suaranya seperti perintah, bukan permintaan. Semua orang di ruangan itu seakan membeku. Kepala SPK hanya bisa menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya memberi instruksi pelan, "Tutup pintu, salin semua rekaman sekarang." Polisi lain buru-buru bergerak, salah satunya berlari ke ruang monitor. Ayu mengeluarkan alat komunikasi kecil dari balik sepatu bootnya. Benda pipih hitam yang terlihat seperti kasing kunci mobil. Ia menekan tombol dan berkata tenang, 51, panggil induk. Penyamaran terbongkar. Target sudah diidentifikasi. Permintaan ekstraksi di lokasi, status darurat. Suaranya jernih, tegas, tanpa keraguan. Tak lama kemudian, suara di alat itu membalas, "Induk terima. Tim penjemput ETA, 5 menit. Siaga di posisi." Ayu menyelipkan alat itu kembali ke dalam sepatu, lalu melirik semua yang ada di ruangan. Kini bukan lagi sekadar polisi dan tahanan. Ini medan operasi. Bribka Guntur masih tergeletak di sudut ruangan, wajahnya memar, tangan kirinya terkulai lemas. Ia mencoba bersuara, tapi hanya desahan pelan yang keluar. Napasnya berat,
seperti ingin menangis, tapi gengsinya menahan. Ayu melangkah pelan ke arahnya, lalu berjongkok sejajar dengan wajahnya. "Tahu kenapa aku nggak bunuh kau tadi?" tanyanya dingin. Guntur tak bisa menjawab, matanya mulai berkaca-kaca. "Karena kau nggak sepadan," lanjutnya. Ucapannya seperti peluru yang masuk ke dada. "Tapi negara akan menilai ulang semua yang kau lakukan hari ini. Bahkan satu jari saja yang kau pakai buat mencekik. Akan ada akibatnya." Ia berdiri kembali, menepuk-nepuk lututnya dari debu. Tak ada rasa kasihan sedikit pun. Ruangan interogasi itu kini seperti panggung eksekusi. Dan Ayu berdiri sebagai hakim, jaksa, sekaligus saksi hidup. Beberapa polisi dari ruangan sebelah masuk tampak penasaran. Tapi saat melihat suasana tegang dan kondisi Guntur, langkah mereka langsung terhenti. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu beneran TNI ya?" Polisi lainnya mengangguk cepat. Tak ada yang berani mendekat. Di pojok ruangan, layar monitor CCTV menampilkan ulang momen saat Bribka Guntur mencekik Ayu. Semua terekam jelas, dari sudut yang tak terbantahkan. Kepala SPK menatap layar itu dengan wajah pucat. Ia tahu, jika sampai bocor ke media atau ke atasan Mabes, seluruh reputasi kantornya hancur. Ia melirik Ayu dan berkata dengan nada rendah, "Kami akan kooperatif. Semua rekaman akan diserahkan. Tapi mohon, jangan laporkan ini langsung ke pusat." Ayu menatapnya sebentar, lalu menghela napas pendek. "Saya hanya tentara. Saya tidak negosiasi dengan ketakutan." Di luar kantor, suara sirene mulai terdengar. 4 kendaraan taktis militer berhenti dengan suara ban berdecit. Beberapa prajurit bersenjata, lengkap turun cepat. Mata mereka tajam, gerakannya disiplin. Mereka masuk lewat pintu depan, membelah ruang resepsionis yang langsung menjadi sunyi. Petugas piket berdiri kaku, salah satunya menjatuhkan cangkir kopi saking gugupnya. Dalam hitungan detik, ruang interogasi dibuka. Seorang perwira berpangkat letnan berjalan masuk. Ia mengenakan seragam tempur hitam dan membawa tablet digital. "Serda Ayu," sapanya singkat. Ayu memberi hormat cepat. Misi terbongkar. Ada kontak fisik dari aparat sipil. Bukti lengkap sudah direkam. Letnan itu mengangguk dan mengeluarkan flash disk khusus. Salah satu polisi buru-buru menyerahkan rekaman. Tak ada yang berani menolak. Mereka semua tahu. Permainan sudah selesai. Ayu bersiap meninggalkan ruangan. Tapi sebelum keluar, ia menatap Bribka Guntur untuk terakhir kalinya. Polisi gendut itu kini hanya duduk bersandar lemas di dinding, wajahnya lebam dan penuh luka. Ia tak bicara, hanya mengalihkan pandangan, tak mampu menatap balik. Ayu mendekat pelan dan membungkuk. "Kau pikir wanita seperti aku bisa kau perlakukan seperti tahanan jalanan? Kau salah besar." Ia berdiri, lalu memberi satu tendangan pelan ke kursi yang tadi ia duduki. Kursi itu terjatuh, menyimbolkan akhir sesi interogasi paling memalukan dalam sejarah kantor itu. Ruangan terasa sesak. Tak satu pun dari polisi-polisi itu bisa berkata apa-apa saat Ayu melangkah keluar, diiringi para pasukan bersenjata. Pintu ditutup, meninggalkan keheningan mencekam di dalam. Langkah kaki berat para prajurit TNI menggema di koridor sempit kantor polisi Depok. Semua aktivitas berhenti. Tak ada lagi suara ketikan. Tak ada lagi tawa-tawa petugas. Semua menunduk. Beberapa bahkan mundur pelan dari lorong, menyingkir dari jalur evakuasi Serda Ayu. Ia berjalan tenang di tengah barisan pengawal, wajahnya tetap dingin, tak menunjukkan luka ataupun dendam.
Ia hanya ingin misi ini selesai, lalu kembali ke unitnya untuk melanjutkan operasi yang tertunda. Di luar, matahari siang masih menyengat, tapi tak mampu mengimbangi panas suasana. Saat pintu utama dibuka, wartawan yang kebetulan melintas mencoba mendekat. Namun para prajurit langsung menghadang. Wilayah militer. Dilarang merekam, ucap salah satu dari mereka. Mobil taktis segera melaju, membawa Ayu menjauh dari lokasi yang baru saja ia buat gempar. Di dalam kantor, suasana mencekam masih menyelimuti. Kepala SPK berdiri terpaku di depan layar CCTV, menatap wajahnya sendiri saat gagal menghentikan kejadian beberapa menit lalu. Kita dalam masalah besar, gumamnya. Salah satu anggotanya memberanikan diri bicara. Pak, kalau sampai viral, kantor kita bisa diselidiki habis-habisan. Kepala SPK hanya mengangguk lemas. Ia tahu, segala sesuatu yang terjadi di ruangan tadi bukan cuma kesalahan prosedur, itu skandal. Bahkan jika Ayu tak melaporkannya, bukti rekaman bisa tersebar dari siapa saja. Dan lebih parah lagi, Ayu adalah intel berpangkat aktif. Siapapun yang mencelakai prajurit aktif saat bertugas bisa dikenakan pasal berat, baik pidana maupun militer. Sementara itu, Bribka Guntur masih duduk bersandar di lantai, menunduk dalam diam, sadar bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Hari itu, sejumlah media besar mulai mengendus insiden. Beberapa video bocor, terlihat seorang perempuan muda, berwajah babak belur, berdiri gagah, sambil menunjukkan ID militer, dikelilingi polisi. Netizen langsung geger. Ternyata dia TNI. Polisi Depok menyerang intel militer. Judul-judul clickbait mulai muncul satu persatu. Kantor polisi Depok pun dipenuhi wartawan dan LSM. Kepala SPK akhirnya memberikan pernyataan resmi singkat. Kami akan menginvestigasi dan bekerja sama penuh dengan militer. Tapi suara publik terlanjur membahana. Rakyat menyaksikan bagaimana institusi hukum bisa sebegitu sembrononya menangani seseorang hanya karena dia perempuan dan terlihat lemah. Sosok Ayu kini jadi simbol. Banyak netizen menyebutnya Sri Kandi Negara. Di Mabes TNI, nama Serda Ayu Lestari menjadi bahan diskusi internal. Atasannya langsung menyampaikan laporan ke tingkat komando pusat. Salah satu jenderal bahkan berkata, intel seperti ini yang kita butuhkan. Diam, presisi, dan mematikan kalau perlu. Ayu sendiri memilih kembali ke barak dan menjalani misi berikutnya tanpa menoleh ke belakang. Ia menolak diwawancarai, tak mau tampil di media. Baginya, tugas adalah tugas. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Namun kisahnya tetap menyebar, dari barak ke barak, dari polres ke polres. Polisi-polisi di seluruh negeri mulai berhati-hati, bukan karena takut media, tapi karena takut salah lagi memperlakukan seseorang yang diam, tapi ternyata mematikan. Beberapa bulan kemudian, Bribka Guntur dipecat secara tidak hormat. Ia juga menghadapi sidang etik dan tuntutan hukum militer. Di wajahnya kini tersisa bekas luka psikologis yang jauh lebih dalam dari luka fisik yang ia terima. Sementara Ayu, ia tetap menjalankan tugas negara dalam bayang-bayang dan penyamaran. Tak ada lagi yang berani menganggap enteng perempuan di jalan. Gadis manis yang diam, atau siapapun yang tampak biasa saja. Karena seperti yang dibuktikan hari itu, seorang wanita bisa saja menjadi mata-mata negara, seorang prajurit dalam tugas, atau bahkan eksekutor tak terlihat yang menjaga republik ini tetap berdiri. Dan satu pelajaran terbesar yang tertulis diam-diam di dinding-dinding kantor polisi seluruh Indonesia.
Jangan pernah remehkan yang tampak lemah. Bisa jadi itu musuh terakhir yang akan kau lihat.